Halo, teman-teman. Ini adalah konten YouTube gua yang pertama. Gua awalnya bingung mau membuat konten tentang apa. Gua terus berpikir. Akhirnya gua putuskan untuk membuat konten mengenai anime. Mengapa anime? Karena sejak kecil itu gua suka nonton anime, apalagi saat hari Minggu nonton televisi Indosiar di pagi hari. Awalnya itu gua cuma tahu anime Naruto, Dragon Ball, One Piece, dan Captain Tsubasa. Gua terus nonton anime itu berulang-ulang hingga hafal alur ceritanya. Apalagi soal Naruto, dari Naruto kecil hingga Naruto nikah pun gua hafal. Hingga pas kelas 8, teman gue yang merupakan seorang otaku akut nyaranin gue nonton anime lain. Setelah gue tonton ujung-ujungnya gue sekarang menjadi otaku juga, tapi tidak seakut temen gue tadi. Hahaha. Maaf, nggak lucu. Di video pertama ini gua mau kasih tahu tentang anime apa aja yang temen gue kasih hingga gue jadi otaku. Anime apa aja kah itu? Berikut beberapa anime yang membuat gue menjadi otaku dan juga gua saranin buat kalian yang pemula nonton anime. Satu, Sword Art Online. Sword Art Online bercerita mengenai sebuah game online canggih di masa depan, di mana para pemainnya harus mengenakan sebuah helm bernama Nervegear. Helm tersebut diceritakan bisa menstimulasi otak penggunanya, sehingga mereka bisa masuk dan merasakan langsung bagaimana dunia virtual dari game yang mereka mainkan. Namun di hari pertama launching gamenya, sebuah insiden yang mengerikan terjadi. Sang developer, Kayaba Hiko mengumumkan jika para pemain tak bisa logout dari gamenya dengan cara apapun. Artinya, mereka terjebak di dalam game dan tubuh asli mereka di dunia nyata juga tak bisa digerakkan. Parahnya lagi, jika karakter mereka di dalam game mati, maka tubuh asli mereka di dunia nyata juga bakal ikutan mati. Satu-satunya cara untuk keluar dari SAO adalah dengan menyelesaikan game tersebut, yang tentunya sangat sulit dan penuh tantangan karena monster di dalamnya pun sangat kuat dan mematikan. Disitulah muncul sang pahlawan, Kirito, yang dengan bantuan beberapa gamer lain sukses menyelesaikan gamenya. Selain full action, game ini juga dibumbui dengan drama percintaan yang sangat menyentuh. Ya, Kirito digambarkan jatuh cinta pada sesama gamer lain yang bernama Asuna. Berdua, mereka menggabungkan bakatnya untuk menyelesaikan game dan menyelamatkan semua orang. Mereka bahkan berjanji akan bertemu di dunia nyata setelah gamenya selesai. Dua, Tokyo Ghoul. Anime ini bersetting tempat di Tokyo yang dipenuhi dengan makhluk misterius bernama Ghoul yang berbentuk sama seperti manusia. Ghoul tidak bisa memakan makanan yang biasa manusia makan. Ghoul hanya bisa makan darah dan daging manusia. Cerita ini diawali dengan seorang mahasiswa universitas sebagai tokoh utama bernama Ken Kaneki. Bertemu seorang gadis yang juga gemar membaca seperti dirinya bernama Rize di sebuah kafe yang sering ia kunjungi dan ia tidak menyadari bahwa takdirnya berubah dalam satu malam. Tanpa diketahuinya ternyata Rize adalah salah satu dari makhluk yang bernama Ghoul itu. Nyawanya diincar dan organ tubuhnya Ken harus diubah demi menyelamatkan nyawa Ken. Akhirnya dilakukan pemindahan salah satu organ milik Rize ke dalam tubuh Ken Kaneki. Naas kini Ken Kaneki telah berubah menjadi sesosok Ghoul.
Tetapi Ken Kaneki berbeda dengan Go lainnya karena setengah dari tubuhnya dan pemikirannya itu masih berjiwa manusia. Dengan tidak ada orang lain untuk berpaling, ia diambil oleh Go yang mengelola kedai kopi Ante itu. Orang pertama yang menemukannya oleh Yoshimura dan Toka Kirishima yang mengajarinya untuk menghadapi kehidupan barunya sebagai setengah manusia, setengah Ghoul. Termasuk berinteraksi dengan masyarakat Ghoul dan yang bertentangan faksi, sementara berjuang untuk menjaga rahasia identitasnya dari manusia lainnya. 3. Shingeki no Kyojin. Anime ini berkisah lebih dari seabad lalu, manusia menghadapi musuh yang baru. Perbedaan kekuatan yang dimiliki manusia dengan musuh baru itu sangatlah besar. Manusia pun membangun dinding yang diberi nama Maria, Rose, dan Sina. Mereka pun merasa aman dari serangan musuh barunya tadi. Tapi pada tahun 845 dinding yang memberi kedamaian itu telah dijebol. Manusia kini menghadapi ketakutan akan Titan. Eren Jaeger adalah anak yang selamat pada insiden tahun 845. Bersama kedua temannya, Mikasa dan Armin, ia masuki kamp latihan. Tujuannya adalah menghabisi semua Titan sampai tak tersisa satupun. Setelah berlatih, ia pun lulus sebagai 10 terbaik. Di hari yang cerah, saat Eren bersama teman-temannya sedang mempersiapkan persenjataan untuk melawan Titan, tiba-tiba Titan kolosal muncul dan menjebol dinding untuk yang kedua kalinya. Eren yang melihat Titan kolosal itu langsung menyerangnya, tapi saat Eren hampir berhasil menyerang titik lemahnya, Titan itu tiba-tiba hilang. 4. Boku no Hero Academia. Izuku Midoriya tadinya hanyalah anak SMP biasa yang berada di dunia di mana orang mempunyai kuit dianggap sebagai normal. Walaupun begitu, dia bermimpi menjadi pahlawan suatu hari. Walaupun dia dibully oleh teman-temannya karena dia tidak mempunyai kuit. Suatu hari, dia bertemu dengan para hero yang sedang bertarung dengan penjahat. Bakugo dengan percaya diri menantang penjahat tersebut, tetapi dia malah tertangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Midoriya berhasil menyelamatkan Bakugo, All Might, salah satu pahlawan yang terkenal, memberikan kuitnya ke Midoriya, One for All, karena kegigihannya karena ingin menjadi pahlawan. Setelah melalui latihan yang berat yang diberikan oleh All Might, Midoriya mengikuti tes masuk sekolah UA tapi gagal. Tetapi karena ujian praktek masuk UA tidak hanya soal mengalahkan musuh, tetapi juga menyelamatkan warga, Midoriya menyelamatkan Uraraka Ochako pada waktu tes sehingga dia masuk ke UA. Selama di sekolah, dia bertemu teman, rival, dan musuh yang secara tiba-tiba menyerang kota. Melalui pengalaman tersebut, Midoriya akan lebih berpengalaman dalam menggunakan kekuatan. Lima. Death Note. Cerita Death Note berawal ketika Light Yagami menemukan sebuah buku yang ternyata milik seorang Shinigami atau dewa kematian bernama Ryuk. Di dalam Death Note milik Ryuk terdapat cara menggunakan Death Note yang ditulis olehnya sendiri. Death Note ini kemudian digunakan untuk mewujudkan idealismenya, yaitu untuk menciptakan dunia baru yang bersih dari kejahatan, dengan dirinya sebagai dewa. Kemudian Death Note ini dia gunakan untuk membunuh para kriminal, mendapatkan data para kriminal dari televisi maupun mencuri data kepolisian pusat.
Ternyata tindakannya ini mengundang berbagai reaksi, baik dari masyarakat, para petinggi Jepang, bahkan dari para petinggi internasional. Kebanyakan masyarakat setuju dengan tindakan pembersihan dunia itu, tetapi para petinggi tidak menyetujuinya karena tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Tidak hanya itu, hambatan yang ditemui Raito untuk mewujudkan dunia yang bersih, dia juga harus berhadapan dengan L yang selanjutnya dikenal dengan nama Ryuzaki. L adalah seorang detektif profesional muda bertaraf internasional yang hanya bergerak di belakang layar. Setelah bertemu L, laulit jalan cerita Death Note menjadi semakin menarik. 6. One Punch Man. One Punch Man bercerita tentang peristiwa yang terjadi di kota metropolitan Jepang, sebuah kota fiksi bernama Z. Dunia ini penuh dengan monster aneh dan misterius yang muncul lalu menyebabkan bencana di kota. Saitama adalah pahlawan yang sangat kuat, dengan mudah ia mengalahkan monster atau penjahat hanya dengan satu pukulan. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, Saitama menjadi bosan dengan kehidupan pahlawannya dan terus berusaha mencari lawan yang lebih kuat yang mampu untuk melawannya. Pada petualangannya, Saitama bertemu teman-teman baru, musuh, serta seorang muridnya yang bernama Genos. Genos yang merupakan seorang cyborg bersama sang guru Saitama, bergabung dengan asosiasi para pahlawan untuk mendapatkan ketenaran atas semua usahanya dalam menumpas kejahatan. Meskipun Saitama telah mengalahkan banyak monster kuat, ia tetap diremehkan oleh asosiasi para pahlawan kelas atas. Kebanyakan orang termasuk pahlawan lain menuduh dia menjadi pahlawan palsu. Hanya sejumlah kecil orang mengakui bakat luar biasa dan kerendahan hati Saitama terhadap orang lain. Itulah beberapa anime yang disarani temen gua juga yang membuat gue menjadi otaku, dan juga gua saranin buat kalian yang pemula nonton anime. Jika kalian ingin nambahin anime apa aja yang cocok buat kalian pemula nonton anime, tinggal tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe di pojok kanan bawah, dan share ke teman-teman kalian, supaya gua semangat bikin konten lagi ke depannya. Dan sampai jumpa.